Pada suatu hari di sekolah menengah atas, terlihat Ari, Anindya, dan Starla sedang berjalan di lorong sekolah sambil mengobrol. Tiba-tiba datang Arsa dan Jaya yang menghampiri Ari. Ari, kok lu mau sih teman sama dia? Dia kan miskin. Set dah, salam dulu kayak baru nanya. Sok banget lu, pakai salam segala. Emangnya lu pejabat? Santai aja kali, lu mau tau doang atau mau tau banget nih? Ribet amat, ngaku aja. Lu terpaksa kan teman sama Hanin? Gak usah drama. Sok tau amat jadi orang, lu dukun. Serius, Ri? Gue liat-liat ayah lo lebih perhatian sama si miskin ini. Lo mau digituin? Ayah gue udah nganggap Hanin kayak anak sendiri. Kenapa? Lu pada mau jadi anak bokap gue juga? Najis. Arsa menarik tangan Jaya, lalu pergi meninggalkan mereka. Ari, Hanindya, dan Starla saling pandang. Yuk masuk kelas. Tapi marahin Bu Itra. Males gue dikasih paham sama dia. Dikasih paham apa emang? Kasih paham bukan Udah, ayo masuk. Nanti keburu dimarahin sama Bu Itra. Baru setengah jalan, mereka dihadang trio jamet sekolah, yaitu Jean, Gogos, dan Rizky. Ada si miskin. Ih, lusuh banget bajunya, mirip kayak Rizky. Sepatunya juga jelek banget, kelihatan aura miskinnya. Kenapa sih mulut kalian jahat banget? Ya kan emang kenyataan lo tuh miskin. Tapi nggak seharusnya kalian ngomong kayak gitu. Ya elah, trio jamet ini lagi. Demen banget lo pada gangguin Hanin. Mending out deh lo bertiga. Atau mau ke laporin ke BK? Laporin aja, palingan cuma masuk BK, bukan masuk neraka. Mereka akhirnya bubar karena guru BK menemukan mereka masih di lorong dan belum masuk kelas. Pada akhirnya, trio jamet masuk BK karena membuat masalah. Ari dan Hanindya pun masuk ke dalam kelasnya. Di kelas, Hanin dan teman-temannya melakukan piket karena guru sedang rapat. Dan setelah selesai piket, dia kembali mengobrol bersama Ari. Kamu jangan takut ya, Nin. Aku janji bakal jagain kamu di sini. Hehe, aku bukan anak kecil, Ri. Tapi aku juga bakal jagain kamu sesuai janji kita di masa kecil. Saling jaga ya. Aku harap salah satu dari kita nggak akan ingkari janji itu ya. Jaya dan Harsa datang, mendengar percakapan keduanya, membuat mereka tertawa renyah, seolah mendengarkan dua anak TK yang sedang berhayal. Aduh, janji saling jaga. Mau dong dijagain juga. Kalian tuh kenapa sih ikut campur terus sih tadi? Ri, lu tuh kapan sadar sih dia tuh bertingkah sok lugu? Gue yakin dia aslinya bejat. Lu juga nggak usah sok polos, jijik gue liatnya. Yuk cabut Sa, males gue liat muka si miskin. Jangan dimasukin hati ya, Nin. Enggak kok. Lagian mereka juga benar kalau aku tuh miskin. Makasih Ari, udah selalu ngebela aku. Kayak sama siapa aja lo? Bentar ya, gue angkat telepon dulu. Halo, Pak. Iya Ari, Papa ada naruh uang di tas, ajak Hanin makan ya, tadi dia nggak sarapan. Sebegitunya ya Papa merhatiin Hanin. Bahkan aku juga belum sarapan tadi. Kamu nggak punya mah Ri, Hanin itu punya mah, bahkan udah parah, nggak bisa sembarangan makan gitu. Halo Ri, kamu dengar Papa nggak? Hah? Oh, iya Pak, denger. Nanti Ari ajak makan kok. Ya udah ya, Papa tutup teleponnya. Papa kenapa merhatiin Hanin banget sih? Anaknya gue atau Hanin? Sik. Ada, gue bilang juga apa? Lo nguping ya? Nggak sopan tau nggak? Santai Ri, bukan nggak sopan, tapi mau duit nyata nggak? Kalau posisi lu bakal diambil sama Hanin. Miris. Bacot lo.
Dari sampai kapan lu bakal Daniel? By the way, chat gue ya kalau lu mau gabung ke gue dan Jaya. Sik lu sialan. Ingat Ri, bahas dendam sendirian itu nggak enak. Enaknya rame-rame. Di sisi lain, Starla menghampiri Hanin karena melihat Hanin berjalan sendirian di lorong sekolah. Hanin udah buat tugas dari Bu Itra belum? Aku udah, Star. Kamu gimana? Woi miskin. Buset gos, teriak mulu kayak sound horek Cibaduyut. Aku punya nama. Namaku Hanin dia, bukan miskin. Lah nggak cocok, lebih cocok miskin. Miskin. Kalian bertiga nggak usah ngerecokin kita. Pergi sana. Wih, cupu juga udah mulai berani ya. Punya apa sih lu sampai bayar sama gua? Hajar gos. Kalian pilih pergi atau aku bakal teriak? Teriak, coba teriak. Lu pikir siapa yang menolong lu selain si cupu ini? Ari. Gua sih jadi lu malu ya. Udah numpang di rumah orang, dibiayain sekolah lagi sama bapak orang, dan minta dibela sama Ari terus. Kocak lu. Gila kamu, Jen. Kata-kata kamu beneran sakit tau nggak? Gua ngomong fakta. Bu Itra, tolong Bu. Mereka bertiga gawit kita berdoa terus. Yang bertiga nggak kapok-kapok ya. Baru keluar dari ruang BK, kalian udah mau masuk BK lagi. Sabar Bu, jangan marah terus Bu. Nanti cantiknya hilang loh. Terus kamu Rizky, jangan sampai penggaris ibu melayang ya ke muka kamu. Pergi aja dah daripada masuk BK lagi, males. Pergi sana kalian, sukanya ganggu yang lemah aja. Hanin sama Starla nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa, Bu. Kalau diganggu mereka, lapor ibu ya. Setelah kejadian kecil di lorong sekolah tadi, kini Hanin kembali ke kelas seraya membawa donat di tangannya. Ari, aku beliin kamu ini tadi. Donat? Ngapain sih lu beliin gua? Kan kamu paling suka sama donat. Jadi aku beliin. Gak usah repot-repot lah, Nin. Lagian lu beli pakai duit gue juga kan? Sama aja gua beli sendiri, bukan dibeliin. Lain kali kalau mau beliin orang tuh pakai duit sendiri, Nin. Kamu lagi marah ya, Ri? Aku dapet salah. Berisik lu, Nin. Hanin, aduh capek banget. Nin, kok kamu diam aja sih? Enggak kok. Kenapa, Star? Ini buku catatan yang tadi dibawa Bu Itra. Punya kamu udah selesai diperiksa nih. Oh iya, makasih ya. By the way, Star, biasanya kalau temen kamu marah, kamu kasih apa? Nggak ada, aku kan nggak punya uang Nin. Uang aja cukup buat makan aku sama ayah doang. Paling aku hibur aja sih. Kenapa Nin? Kamu sama Ari berantem? Enggak, maksud aku nggak tahu. Tapi kelihatannya Ari kayak lagi marah deh sama aku. Gak apa-apa Nin, mungkin dia lagi capek aja kali. Kamu ajak dia bicara kalau mood dia udah baik aja ya. Iya, Star. Makasih ya. Iya Hanin, kayak sama siapa aja. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Para siswa dan siswi sudah bersiap untuk pulang, termasuk Hanin dan Starla yang kini menunggu di depan gerbang sekolah. Hanin, kok belum pulang nak? Iya Bu, ini masih nungguin Ari. Oh, pulang bareng Ari ya? Kalian searah? Loh, ibu nggak tahu ya? Kan Hanin. Iya Bu, searah jadi nebeng. Hehehe. Oh, begitu. Ya sudah ibu duluan ya Hanin, Starla. Iya Bu. Itu Ari Nin, kalau gitu aku juga pulang ya. Iya, Star. Hati-hati ya. Dadah. Tumben lama keluarnya, Ri. Mikir aja sendiri. Tugas gue belum kelar. Mana bisa keluar awal? Iya, Ri. Maaf ya kalau aku banyak nanya. Bu Itra ngomong apa sama lo? Oh, itu tadi Bu Iter cuma nanya kenapa belum pulang. Jangan bilang lo nungguin gue di sini. Jawaban aku emang gitu. Kenapa? Aku salah jawab kah? Sialan, lo bilang juga kalau kita serumah. Enggak kok, Ri. Aku cuma bilang kalau kita searah aja. Baguslah, jangan sampai lo kasih tahu guru-guru di sini kalau kita serumah. Malu gue Nin. Ari dan Hanin pun pulang karena Pak Supir sudah datang. Sesampainya di rumah,
Hanin, Ari, udah pada pulang ya? Gimana sekolahnya, Nak? Lancar kok Bu, sekolah kita. Syukurlah kalau begitu. Hanin sama Ari mau makan apa? Nggak usah, Hari lagi capek. Tetep aja, Ari. Harus makan, Nak. Nanti kalau sakit gimana? Berisik, denger gak sih kalau gue capek? Ari, kamu sadar nggak sih ngomong bentak ibu aku? Sadar, lo sama ibu lo tuh di sini cuma numpang, Nin. Jangan berlagak tuan rumah kalian di sini. Ari, nggak pernah Papa ajarin kamu begini ya. Apa sih? Kenapa? Papa mau nyalain aku lagi? Yang sopan kamu sama ibunya Hanin, jangan kurang ajar. Hanin aja nggak pernah kurang ajar sama Papa. Kamu contoh dia seharusnya. Terus aja terus, Hanin, dan Hanin lagi. Papa nyadar gak sih? Papa tuh ngebandingin aku terus sama Hanin. Anak papa aku atau Hanin? Jaga tempo bicara kamu sama Papa, Hari. Om, udah, kasihan Ari. Brengsek, gak usah sok kasihan sama gue, setan. Benci gue sama lo, Nin. Ari terlihat pergi. Hanin ya, Ibu Hanin dan Papa Ari pada akhirnya kembali melakukan aktivitas mereka kembali. Di sisi lain, Sa, menurut lo, Ari bakal gabung ke kita nggak? Maybe yes, maybe no. Jawaban lo kenapa selalu kayak ramalan zodiak sih? Nggak jelas tapi sok bener. Ya minimal gue gak kayak lo, panik dikit langsung kayak sinetron azab. Mulut lo ya, Sa. Santai Jay, hidup udah pahit, lo jangan tambah asem. Gue serius. Ya mana gue tahu Jay ya. Lo pikir gue cenayang bisa nebak isi pikiran Ari? Is, bete gue sama lo. Buset dah, itu nada dering apa alarm anjing? Sewot lo ah. Wow, panjang umur pendek nafas kah ini? Kenapa? Ari telepon gue. Shh, bentar gue angkat. Halo Ari cantik. Aduh, udah berubah pikiran nih. Berisik, gue join ke kalian. Wow, santai Ri. Kenapa tiba-tiba pengen join? Mau balas dendam rame-rame ya Ri? Gue nggak bisa bohong kalau gue kesel sama Hanin. Gue ngerasa tersaingi dengan kehadiran dia di sini. Santai, pelan-pelan Ri. Kalau mau jatuhin musuh jangan gegabah. Kita bahas di sekolah aja besok. Ya udah, kalau gitu gue tutup teleponnya. keesokan harinya saat di sekolah selesai jam istirahat pertama, Haninnya baru saja kembali ke kelas dan langsung duduk di bangkunya tanpa memedulikan suasana kelas yang tampak ricuh. Awas no, pantat lo bisulan duduk di meja. Itu mah kalau duduk di bantal anjing. Sa, lip tint gue mana? Mana gue tahu, kan punya lo. Masa nanya ke gue sih? Tadi gue taruh sini kok. Nih, pakai punya gue aja dulu. Nggak usah. Mana sih? Diambil orang kali. Brengsek. Siapa sih yang ngambil? Itu gue dikasih Jean. Cek aja di tas mereka. Sama tasnya si miskin juga tuh. Miskin, siniin tas lo. Gue mau cek. Aku nggak ada ambil lip tint kamu, Jia. Gue nggak percaya. Siniin tas lo, gue cek. Nggak boleh. Ini tuh tas aku. Yang berarti privasi aku juga. Lo tinggal ngasih, susah banget. Sa, pegang dia. Udah aku bilang, aku nggak ada ambil lip tint kamu. Brengsek. Terus ini apa? Udah ngerebut kasih sayang bokap gue, sekarang mau jadi pencuri juga lo, Nin. Hari, enggak. Sumpah. Aku bahkan nggak tahu kenapa lip tint itu ada di tas aku. Maling mana mau ngaku, Nin? Udah ada job nyuri ya lo. Lo gak mampu beli lip tint sendiri? Enggak. Aku bukan pencuri, Ari. Percaya sama aku. Gak sudi gue, Nin. Rasanya capek gue ngebela lu. Miskin mah miskin aja, jangan jadi pencuri juga. Lo tahu Nin, apa yang bikin gue benci sama lo? Wajah sok polos lo ini yang bikin gue benci sama lo. Udahlah tinggalin aja. Ayo Ri. Jangan pernah minta tolong gue lagi, Nin. Gue gak sudi nolong lo. Jea, Harsa, dan Ari berjalan ke arah belakang sekolah, di mana tempat mereka bolos dan bersembunyi dari guru yang mengawas. Loh, kenapa pacarku cemberut gini? Aku sebel. Kamu tahu gak sih, si miskin itu nyolong lip tint aku. Ah, tenang atuh sayang. Nanti aku beliin lagi. Diskon Shopee masih banyak kok. Iya Jay, santai. Lip tint doang, bukan saham. Belum sempat Jea menjawab, Gogo sudah datang membawa Starla di sampingnya.
Woi bos, ini Starla, katanya nyariin dia. Ngapain kamu nyariin Starla? Sayang, ini sebenarnya Wah parah Jay, si Ian selingkuh tuh. Turun banget seleranya, langsung ke secupu anjir. jangan mana sama nasim babi. Kita putus. Kenapa? Pikir sendiri. Hari demi hari berlalu. Hanindya terus merasakan dibully oleh anak-anak sekolah dan Ari bahkan ikut serta di dalamnya. Sampai pada suatu hari saat pulang sekolah, Benerin muka lo, Nin. Gue gak mau disalahin sama papa lagi. Iya, Ri. udah pulang ya nak, bersih-bersih dulu ya, habis itu makan siang. Iya, Bu. Setelah bersih-bersih, Ari dan Hanin ingin berniat makan siang. Namun, tanpa disengaja, saat ibu Hanin sedang mengepel lantai, membuat Ari hampir terpleset. Brengsek, licin banget sih. Ari, baru ibu pel itu jadi licin. Lo mikir gak sih kalau gue jatuh beneran tadi gimana? Lo sengaja ya mau buat gue jatuh? Ari, ibu gak ada niatan begitu nak. Alah, basi alasan lo, pembantu gak tahu diri. Jaga ya kata-kata kamu, Ari. Ibu aku beneran gak sengaja. Bisa gak sih masalah kecil jangan terus kamu besar-besarin? Kecil kata lo, kalau gue jatuh gimana setan? Lo sama ibu lo mau ya gue jatuh terus luka? Nin, lo tuh pembantu di sini, tahu diri lah. Gila ya kamu. Bisa mikir gak kamu tuh? Kok kata-kata kamu nyakitin hati aku. Bahkan ibu aku juga. Lo apa-apaan nampar gue? Gue gak peduli, Nin. Ibu lo tuh pembantu gak tahu diri. Lo tahu gak sih? Pantes anaknya juga gak tahu diri. Kalian berdua tuh cocok tau gak? Sama-sama miskin, gak tahu diri, malu-maluin lagi. Maaf Ari, maaf kalau ibu selama ini. Enggak, Bu. Gak usah minta maaf. Kita gak salah. Gak salah kata lo. Lo nampar gue dan gue hampir jatuh karena kelokan ibu lo, anjing. Bisa berhenti gak kamu bilang brengsek ke ibu aku? Kamu boleh nyakitin aku, Ari. Silahkan. Lakuin apapun itu. Tapi jangan pernah kamu nyakitin ibu aku, Ari. Ini ibu aku, Ari. Perempuan yang mati-matian ngebesarin aku, banting tulang buat hidup aku. Dan seenaknya kamu ngata-ngatain ibu aku. Mikir gak kamu tuh, hah? Aku diem saat kamu bully aku. Aku gak protes kalau kamu nyuruh aku ngerjain PR kamu. Aku gak pernah cerita ke siapapun kalau aku sendiri sakit, Ari. Kamu seenaknya nyakitin perasaan ibu aku. Seharusnya gak semarah ini kamu cuma perkara kepleset. Aku harus gimana biar kamu sadar kalau tindakan kamu udah terlalu jauh. Bahkan udah terlalu jahat, Ri. Kamu dan teman-teman kamu bukan cuma ngukain fisik aku, Ri. Kalian juga naruh luka batin di aku. Aku berusaha tetap waras di tengah tindakan bullying yang kalian lakukan. Nin, gue gak bermaksud. Terserah kamu. Mulai sekarang, aku sama ibu aku angkat kaki dari rumah ini. Makasih udah sempat menerima kami. Ayo, Bu. Semenjak kejadian di hari itu, Hanin dan ibunya benar-benar pergi menjauh dari segala hal yang menyakitkan. Dan Papa Ari mengetahui kejadian itu karena Ari sendiri yang memberanikan diri memberitahu hal itu. Ari dimarahi oleh sang ayah sampai tak masuk sekolah beberapa hari. Benar-benar keterlaluan kamu Ari. Jangan harap uang bulanan kamu Papa kasih hari ini. Pak Hari minta maaf. Sama Papa Ari, sama Hanin dan ibunya. Jea, Arsa, Jean, Gogos, dan Rizky juga terkena skor karena telah melakukan pembulian terhadap Hanindya. Kasus pembulian diungkap oleh Starla. Renungin kesalahan kalian. Masih kecil, kerjaannya sudah membuli orang saja. Kalian gak tahu luka batin apa yang kalian taruh di korban. Ibu skor sekalian selama 3 bulan. Pertemuan yang tak disengaja ketika Ari berjalan di dekat taman dan melihat Hanin sedang duduk sembari menghirup udara segar. Semua sakit dan bebannya hilang. Hanin, gue bener-bener minta maaf, Nin. Tolong maafin gue. Ayo balik ke rumah, Nin. Gue janji gue bakal berubah dan balik kayak dulu. Balik kayak dulu? Maksudnya dulu saat kamu ngebully aku ya, Ari? Enggak, Nin. Aku maafin kamu, Ari. Tapi untuk balik lagi kayak dulu, maaf ya. Aku gak mau. Aku gak mau ngerasain sakit batin dan fisik lagi, Ri. Aku sama ibu jauh lebih bahagia. Kejadian di masa lampau aku jadiin pembelajaran. Aku harap kamu juga begitu ya. Aku pamit pergi dulu.
Ari hanya bisa menatap punggung Hanindia yang mulai menghilang dari penglihatannya. Semua rasa bersalah seolah menggerogoti hatinya. Andai dia bisa mengulang waktu, mungkin ia tak akan pernah melakukan hal itu. Gua nyesel, Sa. Gue juga, Jay. Tapi mau gimana lagi? Harusnya kita nggak sejadi itu manin. Aduh, nasi udah jadi bubur. Semua yang tersisa hanya rasa penyesalan mereka tentang perbuatan yang mereka lakukan. Biarkan mereka merenungi kesalahan mereka. Semoga perbuatan mereka bisa menjadi pembelajaran bagi kehidupan mereka masing-masing untuk kedepannya. Jangan pernah memandang orang dari statusnya, entah kaya atau miskin, jelek atau cantik, pintar atau bodoh. Berhenti menormalisasikan pembulian dimanapun itu. Membuli tidak akan membuatmu terlihat keren. Sometimes you don't understand the feeling of the person you hurt. Kata-kata hari ini, Gos. Ikan cucut, ikan gurame. Makasih ya udah nonton kami. Masak nasi dalam bambu, bakar kayu atas batu sa. Kasih bye-bye kisah lalu sa. Kasih hai-hai orang baru. Lapas hati cepat taruh. Buka hati for yang baru. Kubur sudah masa lalu yang berlalu sobat.